Lindong yang masih belum kembali dari menara seni bela diri membuat banyak orang merasa bahwa dia akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi dan mungkin akan bisa menyaingi seni bela diri tingkat manifestasi yang telah diperoleh Lilantian. Hal ini membuat Lilantian merasa tidak percaya ada orang yang akan bisa menyaingi dirinya, yang bahkan orang itu adalah Lindong, pemuda yang sedang berselisih dengan dirinya. Di dalam monumen seni bela diri, tepatnya di depan patung jari pemenjara surgawi, Lindong pun merasa takjub dan Xiaodio pun berkata bahwa ini tidak diragukan lagi. Memang jari pemenjara surgawi ini adalah seni bela diri manifestasi tertinggi yang ada di monumen seni bela diri. Tiba-tiba saja patung jari pemenjara surgawi kali ini menyala dan seluruh informasi tentang pelatihan seni bela diri itu pun masuk ke dalam kepala Lindong melalui simbol leluhur di dahinya. Lindong pun saat ini merasa bahwa dirinya akan bisa menggunakan seni bela diri saat ini juga. Namun Xiaodio mengatakan bahwa dengan kekuatan Lindong saat ini jangan harap dia bisa mengeluarkan potensi maksimal jari pemenjara surgawi. Karena menurut Xiaodio, jika Lindong bisa mengeluarkan 1/10 kekuatannya saja sudah dianggap bagus. Namun tiba-tiba ada informasi lain yang masuk ke dalam dahi Lindong. Sontak hal ini membuat Lindong sangat kaget dan berteriak sekeras mungkin. Tidak lama kemudian pikiran Lindong pun diperlihatkan sebuah penampakan yang merupakan istana yang berada di bawah monumen bela diri ini. Di sana banyak sekali pil nirwana, sampai-sampai tempat itu terlihat seperti lautan pil nirwana. Menurut Lindong, pil nirwana merupakan pil yang langka. Namun di istana bawah tanah ini ada ratusan ribu hingga jutaan pil nirwana. Lindong pun merasa takjub dan siapapun yang mengetahui informasi ini pasti akan menggila. Namun di seberang lautan pil nirwana, Lindong juga melihat sebuah bayangan hitam yang besar. Setelah dilihat dengan jelas, Lindong pun kaget dan keluar keringat dingin dari wajahnya. Karena yang dia lihat adalah seekor naga raksasa yang masih hidup. Dan naga itu merupakan naga penjaga klan kuno. Di dekat naga itu terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari batu. Dan ada seseorang yang duduk di sana mirip seorang raja. Setelah Lindong menatapnya dengan cermat, ternyata itu hanyalah sesosok mayat. Namun mata dari mayat itu terlihat merah menyala dan sangat hidup. Sontak hal ini membuat Lindong merasakan hawa yang mengerikan dari mayat tersebut. Tiba-tiba saja Lindong dibuat kaget bukan main karena dia merasakan hawa membunuh yang luar biasa dari mayat itu. Xiaodio yang melihat raut wajah Lindong yang ketakutan pun berteriak di samping telinga Lindong supaya Lindong bisa mendapatkan kesadarannya dan bisa pergi dari istana bawah tanah itu. Lindong kemudian bertanya pada Xiaodio, mayat apa yang barusan dia lihat? Xiaodio pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Namun menurut Xiaodio, jangan sampai kehadirannya ini mengganggu mayat itu. Jika tidak, maka mereka berdua pasti akan mati. Cerita kemudian berpindah pada situasi di luar monumen seni bela diri. Banyak orang yang saat ini membicarakan Lindong karena belum kembali dari dalam monumen itu. Dan mungkin saja Lindong akan mendapatkan seni bela diri yang lebih kuat dari milik Lilantian. Lilantian pun benar-benar tidak bisa menerima hal ini karena dia hanya menganggap Lindong sebagai tikus yang busuk. Orang-orang dari 4 klan besar pun juga tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Tiba-tiba saja Lindong membuka matanya. Pusaran energi yang besar kali ini berputar di atas kepala Lindong. Dan tidak lama kemudian sebuah jari raksasa muncul dari langit. Dan inilah teknik seni bela diri manifestasi jari pemenjara surgawi. Di saat yang sama,
Kekuatan Lindong pun naik level dan dirinya saat ini telah berada di ranah penciptaan Ki tingkat awal. Lindong pun tersenyum sambil berkata, "Loh, aku jadi yang terakhir kembali ternyata." Semua orang saat ini kagum dengan apa yang telah diperoleh oleh Lindong, karena dirinya tidak hanya mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi, namun kekuatan Lindong juga naik level. Semua orang pun kali ini berbisik bahwa sepertinya teknik bela diri milik Lindong lebih kuat daripada yang diperoleh oleh Ling Langtian. Lindong pun hanya bisa senyum-senyum sendiri mendengar banyak orang membicarakan dirinya. Dan kali ini Lindong merasa sangat senang karena keberuntungannya tidak buruk. Xiaodio pun juga bangga dengan keberuntungan Lindong saat ini. Lindong kemudian berkata bahwa semua ini adalah berkat batu jimat miliknya dan atas bantuan dari gadis kecil jiwa monumen. Lindong kemudian melirik ke arah Lilantian dan dia mengatakan bahwa jari pemenjara surgawi miliknya sepertinya jauh lebih kuat dari milik Lilantian itu. Lindong pun ingin melihat wajah Lilantian yang kemungkinan akan marah karena iri. Wang Nyanya melihat Lindong pun kali ini sangat emosi dan dia menganggap bahwa Lindong adalah orang yang sangat beruntung. Lilantian yang melihat Lindong pun merasa iri, namun dia tidak mengungkapkan hal itu demi gengsi di dalam dirinya. Lagi pula Huang Pucing kali ini berkata pada Lilantian bahwa ada yang lebih penting daripada marah-marah dengan Lindong. Lilantian pun menjawabnya bahwa dia tahu akan hal itu. Namun di dalam hati Lilantian, dia benar-benar kesal. Jika bukan karena ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan, mungkin saat ini juga dia akan menghajar Lindong. Lindong yang melihat ekspresi Lilantian pun tersenyum bangga karena berhasil membuatnya menjadi iri. Namun Xiaodio tetap memperingatkan Lindong agar tidak memprovokasi Lilantian, mengingat kekuatan Lindong sendiri masih belum cukup untuk berhadapan dengan Lilantian saat ini. Tiba-tiba saja Lilantian berteriak pada semua orang dan meminta perhatian mereka. Lilantian kemudian menjelaskan bahwa alasan 4 klan besar datang ke Monumen Dahuang ini adalah karena mereka mendapatkan informasi tentang adanya sejumlah harta karun besar yang tersembunyi di tempat ini. Harta itu berada di bawah monumen seni bela diri, dan menurut informasi yang dia dapatkan, di sana terdapat ratusan ribu bahkan jutaan pil nirwana. Semua orang yang mendengarnya pun kali ini menjadi kaget. Mereka merasa senang, namun juga tidak sepenuhnya percaya, dan mereka pun berteriak, jika Lilantian berbohong, maka mereka semua akan mengeroyok Lilantian saat ini. Lilantian kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak sedang berbohong.